48154321. Close the door. Halo kawan-kawanku semua, saya Gabriel Giovanni dan selamat datang di AGP Podcast episode 1. Well, gue minta maaf, soalnya gue harusnya melakukan podcast ini dari bulan April, sekalian sama Dino Park dan akuariumnya itu. Tapi diundur, karena duit bokap gue masih belum keluar dan gue ujian. Tapi sekarang gue udah lulus, gue udah libur, dan gue sekarang mempunyai banyak waktu untuk membuat itu semua. Dino Park masih bisa gue urus sebelum direnov. Dan akuarium, well, ditunggu saja lah ya. Sekarang gue akan membahas topik podcast di episode pertama gue, yaitu MCU yang sekarang sudah bukan yang dulu lagi. Ya, dulu MCU itu epic dan sekarang, well, nggak beres. Sini gue ceritain asal-usul menjadi fans Marvel. Di tahun 2017, Guardians of the Galaxy 2 sedang trending. Dan gue langsung pengen nonton. Dan buset, keren banget. Di situ langsung gue tertarik dengan Marvel. Tapi cuman Guardians of the Galaxy saja. Karena menurut gue, mereka unik dan hilarious. Dan muncul pula Infinity War. Gue nonton juga karena ada Guardians of the Galaxy-nya. Dan begitu gue tonton, buset, ternyata hero lain Marvel keren-keren. Ada Captain America, Iron Man, Black Panther, dan terus saja seluruh franchise-nya bright dan colorful. Gak kayak DC, dark. Iya, gue fanboy-nya Marvel, dan gue gak suka DC. Di Infinity War, ya heroes kalah, tapi semua sudah terbalas di Endgame. Gue setelah itu menonton salah satu film MCU yang berjudul Captain America The First Avengers. Dan kayak biasa, gue suka karena filmnya epic. Gak cuma nonton filmnya, gue suka denger tuh teori-teori dari YouTube channelnya CBCU atau Breakdown Channel Universe. Jadi, pengetahuan gue soal MCU sudah banyak. Sampai akhirnya, gue membuat franchise sendiri bernama Abang Gabe Purba Cinematic Universe. Kemudian, gue udah sampai ke puncak MCU, yaitu Endgame, yang mana merupakan the epic conclusion of the MCU franchise. Begitu gue tonton filmnya, bam! MCU, you have the best ending and also sad. Soalnya Iron Man mati, Captain America pensiun, dan Black Widow ngorbanin diri. Dan meyakinkan gue, MCU udahan sampai sini. But then the phase 4 of the MCU fruit everything up. Soalnya heroes iconic mereka udah mati, tapi mereka masih pengen lanjut. Berubah dari epic and colorful menjadi annoying dan juga dark. MCU yang harusnya colorful malah jadi dark. Ini menurut pendapat gue aja lah ya. Kayak gue gak suka sama Sing 2, but at least Sing 2 is a movie. But the phase 4 of the MCU is not even a movie. But it released on theaters, so it still counts as a movie. And it's worthy called the most pathetic franchise of them all. Because they kept on going even the iconic heroes are dead, in my opinion. Begini loh ya, begini. Kalau memang mau ngelanjut franchise-nya setelah Avengers Endgame, lu bikin plotnya seperti ini. Gue denger rumor kalau Captain Marvel adalah superhero yang bisa menggunakan Infinity Gauntlet aka sarung tangan Thanos. Kenapa lu, Iron Man, gak kasih tuh gauntlet ke si Captain Marvel agar dia melakukan snap dan membuat Thanos serta pasukannya menjadi debu? Hulk aja bisa bertahan setelah the snap, apalagi Captain Marvel. Si Hulk kan ngos-ngosan, tapi masih bertahan. Kalau Captain Marvel bisa 100% bertahan karena generiknya udah berubah gegara radiasi Tesseract. Terus buat superhero yang mati nih ya, kan Doctor Strange bisa bikin portal lagi buat mengirim heroes dari dimensi lain yang masih hidup, yang sudah kehilangan temannya buat bergabung kembali dengan heroes di dimensi utama. Kalau kayak gitu, franchise Anda boleh dilanjut dan hero baru boleh ditambah karena MCU masih sama epicnya sama yang waktu itu. Tapi you chose the wrong option. You killed your iconic heroes and you add new heroes. It's annoying. I mean, selama heroes iconic masih ada, ya gue gak apa-apa. Tapi ternyata enggak. Lu masih pengen lanjut. Kayak masih ada yang kurang. Menurut saya itu udah cukup. So, stop it. Lu tanpa sadar choose to end your saga, tapi gara-gara lu gak nyadar, lu lanjut phase 4. Alhasil kita malah mendapatkan film-film gak beresmu itu. Except No Way Home, I admit it was pretty epic and I thought you were cured.
until I'm seeing the multiverse of madness. Gini, ayo kita langsung to the point dan gue sekali nge-review sekaligus poin salahnya di mana. Pertama, ada Spider-Man Far From Home. Itu menceritakan tentang situasi setelah Endgame, di mana setelah Iron Man mati dan orang yang menjadi debu kembali lagi, semua keadaan mulai berubah. Seperti misalkan, orang asing sudah mulai menempati rumah orang yang sudah menjadi debu. Makanya begitu mereka balik, semua menjadi homeless. Makanya si On May mendirikan organisasi biar orang yang homeless tersebut bisa mendapatkan rumahnya kembali. Kemudian Spider-Man aka Peter Parker pergi berlibur dan road trip kayak gue waktu itu perpisahan di Bandung lah. Dia berusaha nembak MJ, tapi terus keganggu sama seorang pria yang naksirin MJ juga. Gue benci saat-saat tokoh protagonis yang naksir sama love interest, tapi terhalang gegara ada cowok satu lagi yang menyukai cewek tersebut, seakan-akan hak buat mencintai seseorang dilanggar oleh orang tersebut. Kemudian ada serangan dari The Elementals yang datangnya entah dari mana. Spider-Man pun datang menyelamatkan kota, dibantu pula dengan sosok hero baru bernama Mysterio, yang sebenarnya merupakan seorang villain yang merencanakan ini semua agar dia bisa menjadi the next Iron Man. Spider-Man tentu saja tidak membiarkan ini terjadi karena akan berakibat fatal bagi dunia. Tapi setelah tragedi itu, semua dan juga Spider-Man akhirnya pacaran sama MJ, Spider-Man malah difitnah sama Mysterio dan di-reveal secret identity-nya. Ya, di film itu sih nggak ada masalah, semua masih berjalan normal. Next, WandaVision. Itu menceritakan tentang si Wanda yang sedang depres gara-gara si Vision mati. Wanda membuat realitas Hex yang merupakan rekayasa ulang dalam wujud sitcom di mana dia bisa hidup berbahagia bersama Vision. Sedangkan ada tuh perusahaan yang bernama SWORD memantau pergerakan Wanda di realitas tersebut dan berusaha menghentikannya karena berdampak fatal bagi umat manusia. Kemudian kita diperkenalkan sama villain Agatha Harkness yang mereveal bahwa si Wanda adalah Scarlet Witch. Nah, mulai nih keywordnya adalah depressing. Disitulah MCU mulai dark kalau menurut gue. Apalagi pas scene akhir aka post credit scene, itu si Wanda udah serem banget dah. Next adalah The Falcon and the Winter Soldier yang mengisahkan Falcon sebagai the next Captain America yang gak mau menjadi Captain America. Ujung-ujungnya dikasihlah shield itu ke orang asing yang berujung fatal. Setelah dikonfront oleh Bucky Barnes, Sam Wilson kembali menjadi Captain America. Ya, ini series kan series Captain America, jadi wajar kalau misalkan too serious. Sejujurnya gue gak nonton itu series soalnya I had enough. Begitu gue tahu ada phase 4, apalagi Loki gue gitu tahu. Tapi gara ada Black Widow yang merupakan prequel dari Infinity War, gue tonton karena itu merupakan suatu hero iconic Marvel yang, you know. After that, Shang-Chi. Nah ini yang gue permasalahkan nama Marvel tuh ini. Alasan gue gak mau nonton Marvel lagi tuh ya ini. Mana ceritanya gak jelas, masalah keluarga. Ya lu lihat aja dari review gue. Kalau Guardians of the Galaxy 2, itu udah beda cerita. Karena bokapnya emang dari situnya jahat. Sampai dengan teganya ngebantai nyokapnya si Peter Quill. Tapi bokapnya si Shang-Chi jadi kejam dan gak waras gara-gara depresi karena istrinya meninggal. Lihatlah review gue. Udah males gue. Abis itu gue gak mau nonton MCU lagi. Tapi gue lihat film Venom 2 sedang tren dan yaudahlah gue tonton. Can you guess why? Karena Venom itu gak termasuk MCU tapi SPUMC. Tapi gara-gara pengaruh dari multiverse dia ketarik ke franchise MCU. Gue punya firasat, kayaknya Marvel udah sembuh. Dan begitu gue tonton No Way Home, oh yes, sudah sembuh. Kayaknya Shang-Chi sudah forgettable. They learn from their problems. They went from depressing to epic again. Nice. Gue kembali menyukai Marvel. Well, until Doctor Strange 2 release in theaters. Oh, fruit this one. Marvel did it again. It's not just depressing, it's super dark. Si Wanda masih belum move on dan malah jadi penjahat. Well, tunggu aja sampai reviewku rilis di YouTube. Habis itu gue bener-bener gak mau nonton Marvel lagi. Saya pikir Marvel udah belajar dari kesalahannya, tapi ternyata enggak.
Makin kesini malah makin depressing. Gak usah lu pada nge-request lagi. What's next? Thor 4? Forget it, I'm out! Menurut gue, segitu dulu lah ya podcast gue. Next itu nanti ada penemuan baru di dunia prasejarah. Dan juga announcement buat film-film gue ke depannya di Abang Gabe Purba Cinematic Universe. Dan kalau misalkan ortu gue denger nih podcast dan bilang ke gue, Bang, justru film Marvel itu visualnya bagus, kamu harus belajar dari situ. Film-film bootleg karya di Asylum banyak, Pak. Ma, tontonlah. Segitu dulu ya podcast gue. Mohon maaf kalau ada salah kata. Thank you for listening. Itu saja, sob.